وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Salah, kitab salat. Ya. Dan dianjurkan antum untuk tidak senderan ikhwan, karena ana sendiri enggak senderan, antum senderan. Yang senderan 40 tahun ke atas tafadhol, tapi kalau sebelum 40 tahun tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Taib, kitabus shalah. Kitab salat kemarin kita atau sebelumnya kita bahas tidak wajibnya salat kecuali untuk muslim yang berakal dan baligh. Adapun kafir itu pendapat yang lebih sahih, tidak wajib atau tidak wajib atas orang kafir untuk salat. Baik kafir ini kafir asli atau kafir murtad. Walaupun ada juga riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq bin Syaqillah dalam riwayat Imam Ahmad annaha tajibu 'alal murtaddi wa yu'mar biqada'iha. Ada salah satu pendapat dan riwayat dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya salat itu wajib atas orang murtad. Salat itu wajib atas orang murtad. Jadi kalau ada orang murtad keluar dari Islam, dia wajib untuk bertaubat, yaitu kembali ke Islam, dan wajib salat juga. Namun tidak sah salatnya selama dia masih murtad. Belum masuk Islam lagi gitu loh, belum kembali ke Islam. Wa yu'maru biqada'iha. Dan ketika nanti orang murtad ini masuk Islam lagi, diperintahkan untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan atau tidak sah salatnya selama kemurtadannya. Ya, kenapa tetap diperintahkan mengqadha salat bagi orang murtad yang masuk Islam? Li'annahu i'taqada biwujubaha. I'taqada wujubaha. Karena orang yang murtad dia kan pernah Islam. Dan dia pernah meyakini atau ada di kalbunya keyakinan akan kewajiban salat. Karena dia pernah muslim. Wa amkanahu tasabbubu ila adaiha, dan memungkinkan bagi orang murtad ini untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya untuk mendirikan salat, yaitu bisa wudu, bisa. Orang murtad bisa wudu. Tapi sekarang orang murtad seperti apa? Ada orang murtad yang dia sadar dirinya murtad dengan mengatakan keluarnya dirinya dari Islam secara ofisial. Atau orang murtad yang mungkin dia tidak mau dianggap murtad, tapi perkataan atau perbuatannya mengeluarkan dirinya dari Islam dan tidak ada uzur baginya. Seperti menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina syariatnya, keluar dari Islam. Tapi dikatakan kafir, nggak mau orang seperti ini. Cuma secara syar'i hukumnya hukum murtad. Nah yang seperti ini, jika memang dia murtad, maka kalau dia sholat tidak sah sholatnya sampai dia mencabut kalimatnya atau bertaubat dari perbuatannya. Tapi sekarang ada yang Idul Fitri duluan.
Di mana ya itu? Gunung Kidul. Taib. Kalau alasannya adalah saya dapat wahyu, subhanallah. Telepon dan itu dianggap wahyu. Wahyu Budiono atau wahyu apa ini? Kalau misalnya dia nganggap wahyu di sini, apa maksudnya gimana ya? Apa dia emang, apa orang ini ODGJ misalnya? Kalau ini mungkin diberi uzur karena tidak berakal. Tapi kalau normal, ini wahyu apa maksudnya? Telepon dari mana? Dari malaikat misalnya. Atau dari apalah wahyu itu? Ini khawatirnya malah justru ini kemurtadan gitu loh. Karena ini bentuk pelecehan terhadap malaikat. Dan juga bentuk pelecehan terhadap syariat. Dan menganggap bahwasanya wahyu belum terputus. Sekarang Nabi SAW telah wafat. Wahyu telah terputus. Nah, gimana ini orang? Cuman ikhwan di sini hati-hati kita ketika memang ada orang mungkin dia jelas kemurtadannya karena perbuatan atau perkataannya yang tanpa uzur, nggak ada uzur lagi, ini keluar dari Islam misalnya. Ini negara hukum. Maksudnya negara hukum di sini hukum positif bisa berlaku, hati-hati. Ketika di media sosial atau ceramah seperti ini kita memvonis seseorang dengan nama dan sifat keluar dari Islam, murtad dia gitu. Ini bahaya kalau misal dipidanakan bisa. Makanya antara mengkafirkan secara syar'i dengan memvonis pengkafiran di publik itu dua hal yang berbeda dan harus dipertimbangkan. Ada kalanya kita menganggap fulan ini sudah kufur, keluar dari Islam. Ada kalanya begitu. Karena sangat tampak kekufurannya misalnya. Tapi untuk mempublish di media sosial itu perlu dipertimbangkan lagi karena adanya undang-undang mungkin pencemaran nama baik lah atau apalah, itu bisa membuat seseorang dipidanakan. Ala kulli hal, orang kadang keluar dari Islam tanpa dia sadari dan jelas dia keluar dari Islam. Maka dalam pendapat ini ada yang mengatakan di antara ulama, di antara riwayat dari Imam Ahmad, tetap wajib untuk salat. Karena dia masih ada keyakinan kewajibannya, minimal sebelum murtadnya dia punya keyakinan wajibnya salat dan dia mampu untuk menunaikan salat dan menunaikan apa-apa menjadi sebab salat, yaitu taharah, bersuci, mandi wajib dan seterusnya. Fa asbahal muslim, maka orang yang murtad seperti ini mirip dengan orang muslim karena mantan muslim. Namun wal madhab al-awwal, madhab resmi Imam Ahmad atau madhab Hanabilah yang masyhur adalah yang pertama, yaitu menganggap tetap orang murtad tidak wajib sholat, tetapi tidak wajib sholat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang telah berlalu, yang dia tinggalkan selama murtadnya atau tidak sah selama murtadnya. Itu pendapat yang lebih masyhur di madhab Imam Ahmad dan itu pendapat yang lebih sahih. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka apa yang telah berlalu itu diampuni. Juga dalam hadis al-Islamu yajubbu ma qablah, Islam itu menutup apa yang sebelumnya. Artinya orang kalau masuk Islam maka dosa-dosanya terhapus. Dosa terhapus, namun perlu diketahui hal yang terkait dengan hak orang lain belum terhapus sampai dihalalkan atau ditunaikan. Ya, hak pada orang lain, hak orang lain yang dia rampas itu tidak terhapus sampai dihalalkan oleh pemilik hak atau ditunaikan olehnya. Itu. Jadi jangan mentang-mentang nih ada orang kafir, dia punya hutang 50 juta. Wah, katanya kalau masuk Islam dosa saya terhapus. Masuk Islam berarti habis hutangnya. Lunas? Sah lunas gitu?
Ya subhanallah, kok kayak gitu mah banyak orang kafir masuk Islam. Yang ada Islam yang tertuduh nanti. Enggak, namanya taubat ketika itu berkaitan dengan hak orang lain, maka tetap harus ditunaikan hak itu atau dihalalkan. Ya. Taubat atau masuk Islam itu memang menutup dosa-dosa, namun itu dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka butuh dihalalkan atau ditunaikan. Ya. Contoh misal kita udah, Masya Allah, udah berusaha ke Islam, berusaha soleh walaupun jauh dari kata sempurna. Namun kita ingat waktu masih sekolah dulu, kita suka dahar 5 ngaku siji, darmaji, ya. Ya, makan 5 ngakunya 1. Korupsi di kantin misal. Dari itu sudah puluhan tahun lalu. Sampai sekarang belum dibayar hak itu. Apakah karena udah hijrah, udah ke sunnah, udah ke salaf, kemudian itu dosa hapus? Enggak, karena ini hak kaitan dengan manusia muamalah. Maka enggak terhapus dosanya sampai dihalalkan oleh pemilik toko atau pemilik kantin atau mungkin TU atau sekolahan, tergantung itu kantin sekolah atau kantin independen atau gimana. Dihalalkan oleh mereka atau kita tunaikan. Terus gimana cara menunaikannya? Ya iya bayarlah. Lah bayarnya sesuai dengan harga dulu atau harga sekarang? Gitu dia. Harga sekarang. Lebih amannya harga sekarang. Kalau dulu korupsi bakwan sehari 5 bakwan misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Berarti sekolah berapa tahun gitu? 5 bakwan kali 300 hari. 1.500 bakwan. Sekarang bakwan satuannya berapa? 2.000. 1.500 kali 2.000. Repot lagi itu, harus hitung-hitung berapanya. Ya 3 juta. Kalau benar estimasi segitu 3 juta antum bayar. Berat ya udah nggak apa-apa, tunggu aja akhirat gitu. Beneran 3 juta bayar. Lah gimana 3 juta? Malu lah nanti kalau misalnya kantin pakai perantara. Ya. Perantara yang amanah, boleh dirahasiakan namanya. Kalau misalnya itu koperasi milik TU, milik sekolah, ya udah ke bendahara sekolah. Dan boleh perantara itu mengatakan ini dulu ada thalib atau santri atau murid di sini yang taubat, dapat hidayah dia, kemudian ini bayarannya. Siapa ya orangnya? Enggak, rahasia orangnya. Rahasia, harus dirahasiakan, ini aib. Atau kalau emang antum mau lebih berani lagi, antum datang sendiri, Pak maaf nih saya dulu berbuat dosa gini-gini. Iya, insya Allah dimaafkan. Dan atau kalau memang antum nggak ada uangnya atau keberatan mau bayar segitu, minta penghalalan sama pemilik kantin atau pengelolanya dulu. Maaf Pak, dulu saya korupsi kira-kira 5 bakwan sehari. Kata orang itu, tanpa kamu ngomong juga kita udah tahu kok. Udah dikenal kok kamu, ya kira-kira. Ya udah Pak, saya minta maaf. Gimana dimaafin atau enggak gitu, supaya halal semua ini. Kalau dimaafkan, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Udah diampuni, dimaafkan, udah halal. Tapi kalau enggak dihalalkan, enggak dimaafkan, bayar. Bayarnya sebagai ihtiyati atau hati-hati dengan harga sekarang. Ya, lebih hati-hati dengan harga sekarang. Taib, jadi tidak diwajibkan untuk mengqadha salat di masa murtad setelah lewat dari murtadnya. Itu pendapat yang lebih masyhur di mazhab Imam Ahmad dan itu pendapat yang sahih. Dengan alasan tadi firman Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, kecuali diampuni kecuali apa? Hak manusia. Ya. Ya hati-hati ini kita ingatkan di Ramadan ini supaya ya jangan sampai kita wafat duluan sementara masih ada hak orang yang belum tertunaikan. Ya. Yang kedua, wali annahu qad aslama katsirun fi 'asrin nabiyyi wa ba'dah falam yu'maru biqada. Alasan kedua, banyak para sahabat di zaman Nabi SAW dan setelah zaman Nabi banyak orang-orang masuk Islam
Mereka nggak diperintahkan untuk mengqadha salat yang telah berlalu di masa kafir mereka. Kalau disuruh qadha ya repot ya. Ada orang usia 30 tahun masuk Islam. Kamu masuk Islam baru sah. Kamu balik kapan? Pertama kali mimpi basah. Waktu itu usia 13 tahun Pak. Berarti 30 kurang 13. Berarti 17. Betul nggak? Berarti 17 tahun. 17 kali 365 dikali 5 dikali 17 lagi. Harus sekian ribu rakaat kamu harus qadha. Ya udah Pak, kalau gitu saya nggak jadi masuk Islam. Berat beban. Ya berat. Makanya nggak diperintahkan untuk mengqadha. Wali anna fi ijabil qadha tanfiran lahu 'anil Islam fa'ufiya anhu. Karena kalau diwajibkan qadha itu akan mengaburkan orang dari Islam. Maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Berangkat dari ini nih, jadi mewajibkan qadha salat untuk orang kafir yang masuk Islam itu akan melarikan, mengaburkan mereka dari Islam. Gitu. Nah, ada juga tafri' dan pencabangan atau asbah dan nadhair dari masalah ini. Orang yang sudah entah sekian bulan atau sekian tahun tidak pernah sholat. Ya, ini kita serupakan kasus. Sekian tahun atau sekian bulan nggak pernah sholat, kafir, keluar dari Islam. Enggak kok saya sholat Pak. Sholat apa antum? Sholat Id. Ya sholat Id. Yang penting kan sholat Pak 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Enggak, sholat Id itu sunnah. Pendapat jumhur ulama. Fardu 5 kali sehari. Antum tinggalkan setiap hari. Enggak, ini bukan Islam. Ya udah saya mau hijrah Pak gitu kata dia. Saya mau hijrah, saya mau kembali ke Islam, saya mau sholat di masjid, saya akan sholat insya Allah setelah ini. Kalau kita bilang berapa tahun antum enggak sholat? Kisaran 2 tahun lah. Ya udah 365 kali 2 kali 17. Apa tuh Pak Ustaz? Tunaikan qadha sekian ribu rakaat. Enggak jadi taubat dia. Kalau kita suruh mengqadha untuk orang yang mungkin mau taubat, dia kufur kafir karena meninggalkan salat. Dia mau kembali ke Islam, ya kita suruh dia untuk qadha ribuan rakaat, enggak jadi dia taubat, gitu ya. Nah jadi orang yang meninggalkan salat, kalau sholatnya masih bisa dihitung dan masih mampu dan sanggup untuk diqadha, kayak misalnya meninggalkan sholat bolong-bolong, ya kadang sholat asar nggak sholat gitu, kadang sholat itu wajib diqadha, masih bisa dihitung wajib diqadha. Namun kalau udah terlalu banyak, apalagi meninggalkan secara total, maka ini tidak wajib diqadha lagi. Ini pendapat keumuman ulama kecuali pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali dia nggak bisa qadha lagi. Dia hanya wajib taubat. Dia hanya wajib taubat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Taib, kemudian wala tajibu ala majnunin. Salat tidak wajib atas orang gila. Sebenarnya lafal majnun ini nggak mesti diterjemahkan gila, nggak harus. Majnun ini masturul aql, akalnya itu tertutup. Itu tidak mesti artinya gila, nggak mesti artinya gila. Ya, orang berusia senja, pikunan, apa-apa lupa, ini majnun, akalnya tertutup, gitu loh, ya. Makanya seperti ini, ya majnun tidak wajib, la tajibu ala majnunin, tidak wajib sholat untuk orang yang tertutup akalnya. Tertutup akal di sini, imma karena emang tingkahnya orang gila kayak gitu ya. Akal itu atau pikunan,
Maka puasa, sholat, haji tidak wajib bagi orang yang tertutup akalnya. Tertutup akal di sini bukan karena tidur, bukan karena pingsan, bukan, kalau itu sementara itu. Enggak, ini yang memang kemungkinan besar permanen gitu loh. Atau memakan waktu yang sangat panjang. Adapun yang hanya sifat sementara, memang ada yang majnun, tetapi sebagian ulama mengatakan yang sementara ini mungkin di waktu tidak sadarnya dimaafkan, tidak wajib. Namun ketika dia sadar, dia wajib lagi. Ada kayak gitu. Ada orang kayak misalnya ngirup kecubung misalnya, gila dia habis itu. Ya, atau ngirup asap tertentu, gila. Atau yang apa tuh yang ngelem, ya kan? Ngirup lem itu loh. Lem apa nggak tahu dah tuh. Alteco apa lemnya apa sih yang di Aibon? Ngelem terus bingung linglung gitu kan. Ini majnun. Hanya sebagian ulama mengatakan kemajnunan seseorang yang disengaja dengan sebab dia sendiri kemaksiatannya, sebagian ulama tidak memberi uzur. Kemajnunan, kegilaan, kemajnunan yang sengaja dengan sebab maksiatnya sendiri, sebagian ulama tidak memberikan maaf, tidak memberikan uzur. Artinya orang seperti ini tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Oh, gimana wajib puasa? Orang gila kayak gini. Ya, dia sebab kayak itu. Tapi nanti ketika sudah sadar, dia wajib mengqadha apa yang telah berlalu dari kegilaannya itu, masa gilanya itu. Nah, kalau ada seorang nenek tua, kakek tua, di bulan Ramadan pikunan atau memang gila, apakah wajib walinya atau ahli warisnya untuk membayar fidyah? Ini permasalahan. Faham nggak permasalahan? Fidyah. Karena orang tua ini nggak memungkinkan untuk puasa atau sholat. Oke, sholat udah jelas. Puasa nih Ramadan gimana? Misal, atau ada orang tua atau punya mertua yang memang dia pikunan dan gila, dia ajak sholat nggak bisa. Pikunan, jumlahnya pun 3, kadang maghrib menjadi 4, kadang cuma 1, bingung. Ini orang tua ini majnun, nggak wajib sholat sebenarnya. Nah, sekarang puasa Ramadan, sekarang sudah tanggal 26, enggak? Nanti malam 27, ya begitu ya. Gimana nih 26 hari dia nggak mungkin puasa, karena kadang-kadang makan begitu saja. Emang namanya juga masturul akal, akalnya tertutup. Apakah wajib atas ahli waris atau walinya atau keluarga terdekatnya untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin misalnya? Jawabannya tidak ada bayar fidyah. Lah terus ya nggak ada apa-apa. Karena orang yang tidak diwajibkan puasa, ya tidak wajib puasa dan tidak ada fidyah. Tidak ada pula qadha. Ya udah, seperti anak kecil yang belum baligh. Tidak wajib puasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah, sama. Begitu, ya. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang sudah tua sekali pikun, ya pikun hatta walaupun dia biasa puasa, enggak wajib puasa. Maka tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak puasa buat dia. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pencatatan amal lagi buat dia, kecuali yang ditransfer pahalanya oleh pihak lain. Ya, misalnya berkurban atas nama beliau yang memang sudah majnun misalnya, dapat pahala. Tapi itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari pihak luar, orang lain yang memang mendermakan pahala untuknya. Itu bisa. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal diangkat dari 3 golongan ini. Untuk 3 golongan ini diangkat, tidak dicatat. Anis sabiyyi hatta yablugh.
anak kecil sampai dia baligh. As-sabi seperti al-ghulam, yaitu anak kecil yang belum baligh. Sampai dia baligh baru dicatat amalan atau perbuatannya dicatat. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifaul Alil menyebutkan pendapat beliau, dan ini pendapat yang lebih sahih, bahwasanya anak kecil yang usia tamyiz itu dicatat pahala amalan solehnya ketika sah. Kalau sah salat dia udah bisa sah, maka dapat pahala. Begitu juga dengan orang yang mengajarkan atau mengajaknya dapat pahala. Adapun jika anak usia tamyiz atau belum baligh berbuat dosa, maka pendapat yang lebih sahih tidak dicatat sebagaimana hadis ini, anis sabiyyi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia baligh itu tidak dicatat amalan buruknya. Sekarang kita lihat ikhwan, banyak anak-anak kecil mengucapkan kata-kata jorok, mengucapkan kata-kata kasar. Dapat dosa enggak? Ya enggak. Yang dosa siapa? Orang tuanya yang mungkin mendidik atau ngebiarin seperti itu. Ya. Dan kita punya tetangga yang terang-terangan orang tuanya mengajarkan anaknya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat buruk. Ya. Nah itu dosanya ngalir ke orang tuanya. Jadi ketika masih kecil tidak untuk amalan buruknya, tapi amalan baiknya itu yang pendapat lebih sahih, tetap dapat pahala insyaallah. Selama anak itu muslim, Adapun anak orang kafir, walaupun pendapat yang lebih rajih wallahu alam adalah ketika dia mati di akhirat itu dihukumi seperti anak masih dalam fitrah, namun karena lingkungan atau keluarganya atau dirinya terdidik dalam kekufuran, maka wallahu alam tidak memiliki amal soleh yang dicatat, tidak ada kebaikan amal soleh. Ya, hanya anak orang muslim saja yang dicatat amalnya. Dimulai dari usia dia tamyiz, yaitu bisa membedakan hak dan batil, bisa membedakan yang baik dan benar, bisa memahami perintah dan larangan. Itu dicatat oleh malaikat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pahala-pahalanya, dosa-dosanya tidak. Kemudian yang kedua, wa 'anil majnuni hatta yufiq atau yafiq. Diangkat pena catatan amal terhadap orang gila sampai dia yafiq, yaitu sampai dia sadar dari ketertutupan akalnya. Makanya perbuatan itu tidak dinisbatkan pada orang yang gila, ya, atau orang yang tidak sadar. Perbuatan tidak dinisbatkan pada orang yang sadar, orang yang tidak sadar atau tidak berakal atau sedang hilang akalnya, tertutup akalnya. Anda kasih contoh. Mengucapkan kalimat talak. Ya, mengucapkan kalimat talak itu biasanya dalam kondisi marah. Biasanya. Adapun mengucapkan kalimat talak sarahatan, jelas-jelas kalimat talak, saya ceraikan kamu, gitu. Dalam kondisi bercanda itu terjadi talak. Mengucapkan kalimat talak dalam kondisi jad, yaitu sungguh-sungguh, itu biasanya dalam nuansa marah. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah membagi marah ini menjadi 3. Yang pertama marah yang biasa, marah yang ya tentu masih bisa menghandle, ya memiliki nafsah, bisa menghandle dirinya, maka ini sah talaknya. Yang kedua marah besar, tapi masih bisa menghandle, cuman sangat besar kemarahannya. Ya, wallahu alam, yang kedua ini, level kedua ini tetap sah talaknya,
Tetap sah talaknya karena masih ada posibilitas dia menghindari kalimat talak. Sah talak. Marah dia. Saya ceraikan kamu sekarang. Kamu tidak mau marah-marah. Yang ketiga, level marah yang sudah majnun. Sudah tidak pakai akal lagi, nggak ngotak kalau bahasanya. Ya, dan sudah kalap. Kayak kesurupan. Di luar kesadaran dia, nggak bisa mengontrol dirinya. Ini bukan kesurupan, ini dirinya. Cuman ada beberapa orang yang kalau marah mungkin karena penyakit ya, atau usia, atau beban yang terlalu besar, itu dia kalapnya itu sampai mengucapkan kalimat yang dia sendiri itu nggak mau melakukannya, mengucapkannya, tapi dia nggak bisa menghandle dirinya. Maka yang seperti ini tidak dianggap, tidak dinisbatkan ucapan itu pada dirinya, karena dia semakna dengan majnun. Makanya orang majnun perbuatannya tidak dinisbatkan pada dirinya. Kayak misalnya orang lagi tidur, terus dia ngelindur, terus dia membunuh orang dalam ngelindurnya. Misal, kalau memang benar dia ngelindur atau ngigo, membunuh orang atau memecahkan kaca atau merusak sesuatu pada lagi tidur, maka yang seperti ini tidak diwajibkan dhaman atasnya karena dia di luar kesadaran, semakna dengan majnun. Makanya orang yang majnun, orang gila gitu, kalau dia merusak sesuatu dan dia memang ODGJ gila, majnun, maka yang memberikan dhaman dan ganti rugi bukan dia, melainkan walinya, gitu Pak. Oke. Kemudian wa 'anin naimi hatta yastayqidh. Juga pena terangkat dari orang yang tidur. Nah, tidur ini juga seperti majnun, tapi beda. Tidur dengan majnun beda, ya. Walaupun seperti sama-sama ketika melakukan perbuatan itu bukan dengan kesadaran atau tidak dinisbatkan padanya. Orang yang tidur sampai dia bangun, yang tidur apapun yang diucapkan dan dilakukan ketika tidur, maka itu tidak dianggap suatu dosa. Bahkan kalau beramal soleh pun lagi tidur, ngelindur, ngigo sedekah. Ngigonya aja sedekah. Sedekahnya aja ngigo sedekah. Maka dia tidak dicatat pahala dan tidak sah sedekahnya dan balikin itu duit. Kayak gitu. Jadi suami ini tidur, terus istrinya ngomong apa, suami itu kemudian tiba-tiba ngerogoh duit, dikasih 1 juta blok gitu. Istrinya seneng lah, ya, bangun-bangun istri bilang makasih ya gitu. Kenapa? Tadi 1 juta. 1 juta mana? Tadi kan ngasih pas kamu lagi tidur. Enggak, beneran kasih ini 1 juta. Oh enggak, tadi lagi ngigo, balikin gitu. Tidak sah itu nafkahnya, harus dibalikin, kecuali kalau diridhoi ya, harus balikin. Ya. Oke, jadi orang yang tidur itu ya dimaafkan apa yang dia lakukan gitu loh. Lagi tidur ngorok gede banget, Masya Allah. Lagi etikaf ngoroknya gede banget, sampai satu masjid Al-Muhsinin itu yang lain juga ngorok, bahkan teman-teman yang ngorok pun risih dengan ngoroknya, padahal sama-sama ngorok gitu loh. Misalnya, yang baca Quran aja, baca tentang hari kiamat, ada yang ngorok, hilang fokusnya tentang kiamat, Masya Allah. Apakah dia dipersalahkan dengan ngoroknya itu? Enggak. Apakah dia zalim dengan ngoroknya? Ya enggak juga. Gitu. Lagi tidur ngiler, ngeces. Kemudian jatuh tertumpah di karpet masjid dan kemudian ada korban selanjutnya yang sujud di situ. Terus korbannya, siapa yang tidur sini? Dosa yang tidur sini? Enggak dosa. Karena enggak tahu. Tapi ya adalah usaha sebelumnya, bawalah matras seperti itu atau bawa apa supaya enggak mengganggu aja gitu loh. Tapi tidur di masjid itu bukan sesuatu yang terlarang. Karena di zaman Nabi SAW, para sahabat banyak. Ahlus sufah itu kan tidur di masjid, ikhwan. Tidur di masjid.
Kemudian juga Ibnu Umar ketika minta petunjuk pada Allah, minta supaya dapat mimpi dari Allah Azza wa Jalla, beliau pun tidur di masjid. Artinya tidur di masjid bukan suatu aib, dan sebaiknya sih masjid itu tidak menganggapnya suatu aib gitu loh. Walaupun ya memang sekarang tidak seperti zaman Nabi SAW, di zaman Nabi nggak pakai karpet. Sekarang berisiko nih karpet ini kena najis gitu kan, atau ada yang pipis, ada yang ngompol, ada yang apa, kemudian atau ngiler atau apa. Ya, tetapi ala kulli hal kalau dikembalikan ke hukum asal nggak masalah selama dia muslim untuk tidur di masjid. Hanya saja jangan jadikan masjid tempat tidur gitu aja. Karena sebagian dari orang ke masjid cuman pengen tidur atau numpang pipis, subhanallah. Pas sholat 5 waktu nggak ke masjid, numpang pipis ke masjid, subhanallah, itu luar biasa itu. Ya, semoga dapat hidayah yang seperti itu. Tapi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu.